Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gue mau berbagi tips dan share ya. Ini gue berbaginya ini cukup rahasia banget, jadi harap silent ya. Karena di video kali ini gue mau berbagi share tentang racikan CVT Yamaha Mio Soul yang dipakai di motor balap gue. Nah, motor balapnya apa? Teman-teman bisa tonton dulu videonya, nanti gue kasih linknya di pojok kanan kiri ya, ataupun di deskripsi, yaitu Yamaha Mio Soul 150 tune up. Nah, itu udah pernah sempet gue review, jadi teman-teman bisa tonton dulu motor balap yang punya gue miliki. Dan jangan lupa di like juga dan di share tentu di teman-teman di komunitas manapun, di share ya, biar videonya up juga lagi ya. Dan motornya ada di belakang gue ini. Nah, ini Yamaha Mio Soul 150 cc ya. Ini nanti gue mau berbagi tips ya, share mengenai racikan CVT Yamaha Mio Soul, karena banyak banget nih para youtuber, konten kreator di otomotif itu berbagi tips mengenai racikan CVT. Dan gue juga pengen berbagi tips ini, racikan yang menurut gue ini paling pas untuk dipakai ajang balapan balap, apalagi road race ya. Karena untuk racikan Yamaha Mio Soul ataupun Yamaha Mio itu sedikit berbeda dengan motor Beat ya. Karena ini signifikan banget, karena berbeda dengan motor Beat ya, itu sedikit perubahan. Cuman kalau motor Mio itu harus banyak yang diganti gitu. Beda halnya sama Honda Beat. Kalau Honda Beat cukup di modif aja udah lumayan enak. Beda sama Mio, kita harus ganti dengan part-part lainnya ya, biar performanya itu bisa seimbang. Karena menyaingi motor Beat untuk kelas Matic itu di kelas 130 sampai 150 itu agak sulit. Jadi kita harus mengakalinya mengganti part gitu loh, segala macam, harus ada harus reset segala macam. Dan di video kali ini gue kasih ilmunya apapun racikannya secara cuma-cuma dan gratis, nggak perlu lagi teman-teman riset mencari-cari lagi, dan bisa langsung copy di motor teman-teman. Dan insya Allah racikannya cocok banget buat kelas road race ya. Nanti kita lihat aja di belakang gue ini, yuk kita lihat tampak dekatnya. Nah, oke teman-teman, ini motor 150 cc ya. Ini engine-nya by Shiju Racing ya. Dan oh ya, ini motornya udah gue bongkar bagian CVT-nya biar mempercepat waktu aja ya, biar mempercepat waktu, biar poin-poinnya apa aja sih, biar temen-temen bisa diterapkan di motor balap temen-temen, ataupun mau coba dipasang di motor harian juga boleh sih. Cuman ini rekomen dan cocok banget untuk motor road race gitu ya. Beda halnya untuk motor drag liaran, ini terfokusnya untuk motor road race ya. Nah, ini udah gue lepas ya bagian puli depan dan belakang, dan cukup bersih, dan sekaligus gue bersihkan ya. Tahap pertama yang pengen gue share yaitu di bagian puli depan ya. Nah, puli depan, nah ini nih yang harus wajib diganti ya, nggak bisa pakai standar gitu ya, modif jalur rumah rollernya gitu segala macam. Gua sih rekomen teman-teman pakai big pulley kalau untuk kelas Matic 150 sampai 200 cc ataupun FFA gitu ya, big pulley. Kenapa? Di sini gua pakainya merek CLD ya. Untuk harganya kisaran 500 sampai 600 ya. Ini kita dapat satu set ya, sama kipasnya juga kayak gini, plus rollernya juga nih. Kita ada rollernya. Nah, di sini kita ada rollernya. Ini 7 gram rata ya. Ini CLD ya. Dan ini untuk spare-nya, ini spare-nya untuk silang sih ya. Ini ukurannya, ini kan 7, ini 6. Ini untuk silang aja. Kita balik lagi ke pulley. Nah, kenapa gua pakai big pulley dari CLD? Pertama itu harganya cukup tergolong masuk di kantong gua ya. Mengingat ini harganya 500 sampai 600 ribu ya untuk harganya. Ini kita dapat satu set ya. Mulai dari rumah roller, kipasnya, rollernya gitu ya. Nah, ini bedanya big pulley sama
puli bawaan dari motornya itu apa sih bang? Nah perbedaan itu di diameter rollernya nih. Kalau yang big pulley itu pakai punya Vario, Carbo dan Bit FI ya. Jadi perbedaannya di situ sih ya. Dan di sini adalah kipasnya nih teman-teman. Nah kipasnya seperti ini, beda sama bawaannya Mio asli. Kali ini udah pakai CLD jadi seperti ini, kipasnya jauh lebih bukan lebih sedikit ya, lebih besar gitu. Jadi sirkulasinya lebih enak buat di suhu ekstrem, jadi kipasnya lebih anginnya lebih kencang gitu ya. Dan untuk derajatnya di sini gue belum pernah ukur sih ya, cuman ini udah pasti udah disetting sama CLD-nya untuk kompetisi balap. Jadi ini gue pakai ya, dan ini cocok banget di motor ini. Dan setelah pakai puli ini, akselerasi di bawahnya itu lebih dapat gitu dibandingkan pakai puli bawaan standar di modif. Itu bawahnya lebih kosong gitu ya. Setelah pakai big pulley ini bawahnya itu lebih dapat. Nah itu jadi kelemahannya Mio itu harus ganti pakai puli big pulley gitu seperti ini. Dan teman-teman nggak perlu pakai CLD juga, bisa pakai merek lain seperti RRGS ya, ada merek TWH, ada apalagi tuh banyak, Kawahara dan Moto1, masih banyak lagi teman-teman. Yang penting puli depan itu harus pakai big pulley kalau untuk Yamaha Mio ya. Kalau untuk motor Beat itu dia cuma di kerok jalur rollernya sama papas derajatnya itu udah enak gitu, beda sama Mio gitu kalau untuk kelas road race ya. Dan oke, untuk bagian depan teman-teman udah gua kasih tahu, gua pakainya big pulley merek CLD, harganya 500 sampai 600. Dan ya untuk rollernya 7 gram. Dan ini ya untuk bagian depan clear ya teman-teman. Dan kalau teman-teman masih ingin bertanya ataupun ada pendapat lain, silahkan ditulis kolom komentar ya. Ini adalah racikan di motor gue ini ya, dan hasilnya juga enak sih kalau pakai big pulley. Lanjut di bagian tengah di sini panbel ataupun sabuk. Nah ini masih pakai original. Kenapa gue original? Karena original itu jauh lebih awet ya, karena dia peruntukannya kan untuk harian ya, jadi daya tahannya lebih kuat gitu ya. Cuman nggak menutup kemungkinan gue juga pakai merek-merek lain ya. Cuman ini masih pakai standar ya. Mungkin kedepannya gue bisa pakai yang panbelt dari Indopart juga, itu oke banget Indopart ya. Masih banyak lagi mulai dari brand BRT juga ya kan. Ada tuh Daytona ada. Cuman di sini gue pakainya ya Yamaha ya, masih 5TL kodenya. Ini kalau nggak salah harga orinya itu di kisaran berapa tuh, 95 sampai 100-an deh kalau nggak salah ya. Itu gue udah lupa, ini udah lama banget gue belinya. Nah lanjut di bagian puli belakang nih ya. Bagian puli depan udah, panbel udah, nih bagian belakang nih. Nah di sini kita lihat masih banyak yang standar-standar. Bener sih masih banyak standar, karena gue memanfaatkan apa yang ada di motor ini dan memaksimalkan apa yang ada gitu ya. Cuman beda untuk bagian depan nih, udah gue maksimalin pakai yang custom itu kurang enak, jadi gue ganti big pulley nih ya. Kalian bagian belakang sih masih cukup bisa diakali juga ya. Dan untuk pertama di sini mangkok rumah kopling ganda, di sini gue masih pakai standar ya, belum dibolong-bolongin, belum di kartel segala macem ya. Karena menurut gue standar Yamaha Mio ini udah masih layak dan untuk dipertimbangkan untuk di bagian balap ya gitu. Khususnya kompetisi balap ini masih layak diperhitungkan gitu ya. Mengingat ini masih kuat banget karena bahannya material original, tentu nggak gampang peyang apapun. Lupa gua pakainya, pokoknya ngunci gitu, banyak yang peyang gitu ya, oval gitu. Kalau ini kan bulat, biasanya kalau yang udah kena ininya digeber-geber di tempat. Kalau yang biasa itu ininya oval, banyaknya kayak gitu sih. Nah ini masih original. Dan mungkin kedepannya gua bakal juga ganti dengan yang racing kalau dapet
support gitu ya. Berhubung belum ada support ya, jadi gue pakai yang original aja ya. Ini gue beli baru itu kisaran berapa ya, gue lupa juga sih. Kalau untuk part Yamaha itu enaknya bisa dicek di katalognya, itu bisa di download di Play Store ya sih ya. Dan di situ untuk originalnya tertera harganya ya. Dan lanjut, nah sliding, nah ini bagian puli belakangnya, ini masih satu set original ya, original. Jadi gua pakainya yang original aja. Banyak sih yang jual di seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu jual satu set itu harganya murah-murah, mulai dari 300 sampai 200 itu udah dapat satu set. Cuman beda kalau kita beli yang original dari Yamaha-nya, itu harganya lumayan menguras kantong di bagian ini sama ini aja nih. Hampir 1 jutaan deh kalau gua bisa hitung dulu nih ya. Hampir 1 jutaan deh. Ya, bisa ditotalin deh, itu 500 sampai 600, ini 90 sampai 100 ya. Itu udah hitung berapa tuh? 750, ini 1 juta. Hampir 1 juta 900-an, berarti kalau di total udah 3 part ini aja nyampe 1 juta lebih nih ya. Lumayan juga nih menguras kantong nih ya. Oke, lanjut. Di sini kita bahasnya di Persivity. Nah, Persivity ini gua pakai yang 2000 rpm ya, 2000 rpm. Ini masih pakai spek yang lama sih, 2000 rpm ya, pakai CLD ya. Kemungkinan nanti gua pakai merek dari Bashi mungkin ya, MTN, Spring Jepang, dan Koizumi. Cuman ini masih bawaannya CLD nih. Mungkin ini juga udah agak sedikit lembek ya. Jadi kan motor balap, motor sering digeber kan, pasti dia langsung gaya pegasnya itu agak sedikit berkurang gitu ya. Jadi setiap beberapa race ataupun berapa race tempat itu wajib ganti ya, biar performanya itu nggak kendor gitu ya. Oke. Ini kalau kisaran harga ini gue beli waktu itu 80 ribuan nih. Dulu ya 80 ribuan, nggak tahu kalau sekarang mungkin banyak yang jual mulai dari harga 65 sampai 100-an pun ada gitu ya. Ini gue pakai CLD ya. Lanjut di sini untuk kampas dandanya ini gue pakai dari RRGS ya. Ini kalau RRGS ini buatan dari Taiwan ya kalau nggak salah ya, Taiwan. Ini satu set ya teman-teman. Jadi satu set lebih enaknya, jadi kita langsung plug, langsung pasang. Ini pakai RRGS ya. Ini ada tulisannya RS Mio, beratnya 770 gram ya. Ini waktu itu gua beli kisaran berapa ya? Aduh, 400-an kalau nggak salah ya, 400-an ya. Ini kampasnya beda sama standar karena ini kampasnya udah bahannya Kevlar karbon ya, serat karbon tuh ya. Jadi beda. Kalau standar itu bawaannya coklat kan warnanya, kali ini hitam tuh ya. Untuk per sentrinya ini udah bawaan juga ya. Kalau biru itu kan biasanya 1.500 ya. Jadi mungkin ini 1.500 karena di sininya nggak ada tertera angkanya sih teman-teman ya. Jadi nggak ada tertera angkanya. Oke. Jadi part-part yang gue pakai ini aja sih di motor balap gue Miosol ini. Dan untuk totalnya teman-teman bisa hitung aja sendiri ya, totalnya tadi udah gue sebutin harganya, nominalnya. Dan dengan racikan seperti ini ya alhamdulillah di motor gue lumayan enak gitu ya, lumayan enak dipakai buat balapnya juga enak, kata joknya juga bawahnya dapet gitu ya. Tinggal paling setting bagian rollernya aja nih untuk beda-beda track gitu ya. Misalnya track dadakan, track sentul gitu, beda roller aja sih. Cuman pasti ada perbedaan di kampasnya nih. Bukan kampasnya, pernya sih ya. Biasanya kan perbedaan di pernya lebih keras mana. Kalau lebih keras sih jauh lebih keras yang 2000 rpm, karena ini 1500 nih ya. Kalau untuk per sih, untuk beda-beda track sih nggak terlalu diganti-ganti sih ya. Kalau untuk per paling kita mainnya di roller kalau track-track. Nah, jadi itu aja sih teman-teman yang dapat gua share di video kali ini untuk teman-teman yang bisa gua bagikan ke teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin
coba terapkan racikan gue di motornya, monggo silakan. Dan ini apa yang gue bagikan ini adalah mutlak yang dipakai di motor ini ya. Jadi ini dengan settingan CVT ini, alhamdulillah di race, pernah diikutin race di Pandeglang itu dapat ketiga sih ya motor ini. Alhamdulillah juga dengan racikan seperti ini aja sih teman-teman ya. Mungkin ada racikan dari teman-teman yang berbeda dan ada yang lebih mau ditambah, silahkan ditulis kolom komentar, kita berdiskusi bareng-bareng ya bagaimana sih biar dapat settingan racikan yang pas untuk Yamaha Mio ya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat di share di video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like, comment, and share, dan tungguin aja video selanjutnya dari gua.